Halo guys, selamat datang kembali di channel Gasget. Pada video sebelumnya, saya sudah mengunboxing dan mereview spek HP murah yang satu ini, yaitu ZTE Blade V40 Vita. HP murah dengan performa yang lumayan bagus dibekali dengan chipset Uni SoC T606 yang terkenal sudah sat-sat untuk menjalankan sebuah sistem. HP ini sudah dibekali dengan RAM yang lumayan besar untuk sekelas HP murah, yaitu 4 GB RAM, serta internalnya 128 GB, sudah UFS 2.2. Biasanya memori UFS hanya dipakai di HP kelas mahal, tapi di HP ini juga sudah dibekali dengan UFS storage, jadi nggak diragukan lagi untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang agak berat. Selain itu, kameranya juga sudah 48 megapiksel, lumayan bagus kan? Dengan spek yang sebegitu bagusnya, HP ini memang pas awal rilis dibanderol dengan harga 2 jutaan, tapi untuk sekarang sudah turun drastis jadi cuma 930 ribuan aja. Mantap gak tuh harganya? Buat yang lagi nyari HP murah dengan spek lumayan, HP ini jadi pilihan yang sangat bagus. Buat yang mau dengan harga 930 ribuan aja, link termurah dan terpercayanya ada di deskripsi. Di video kali ini saya akan membahas fitur unik dan fakta kamera di HP ZTE Blade V40 Vita. Langsung saja kita buka kameranya dan bahas fitur uniknya. Yang pertama yaitu ada mode panorama. Mode panorama ini memberikan hasil foto yang menyatu dari pengambilan gambar yang awalnya banyak dan bertumpuk. Penggunaan mode panorama umumnya untuk memotret pemandangan alam agar tidak terpotong, jadi bisa buat ngambil gambar secara luas dan lebar. Untuk hasil gambarnya bisa dilihat di gambar berikut ini. Fitur unik yang kedua ada mode manual. Ini adalah fitur spesial yang biasanya di aplikasi kamera yang ada di Play Store. Fitur ini tidak gratis alias harus bayar dulu untuk bisa membukanya. Tapi di kamera ZTE Blade V40 bisa dinikmati secara gratis. Di mode manual ini bisa buat ngambil foto dan menyeting kualitas gambarnya secara manual. Jadi kualitas gambar dan warna yang dihasilkan jauh lebih baik untuk warna dan ketajaman gambarnya. Tapi sayangnya fitur ini hanya bisa digunakan untuk foto saja. Untuk video tidak bisa. Berikut ini adalah contoh penggunaan dan hasil foto dari mode manual. Fitur unik selanjutnya ada mode burst. Mode ini digunakan untuk memotret objek bergerak sebanyak 30 jepretan dengan cepat dan mudah hanya dengan sekali tekan tombol shutter. Di dunia fotografi, mode ini biasanya digunakan untuk memotret binatang dengan gerakan yang cepat, dokumentasi balapan, atau untuk mengambil gambar kendaraan berkecepatan tinggi. Berikut ini adalah contoh penggunaannya ya teman-teman. Kalau sudah jadi begini, kita bisa memilih mana gambar yang paling bagus ya teman-teman dari jepretan gerakan objeknya. Nah, karena objek terus bergerak, maka kita pilih saja mana objek yang dengan tangkapan yang paling bagus ya teman-teman. Bisa dilihat di galeri karena sudah tersimpan 30 jepretan, dan pilih jepretan yang paling bagus ya teman-teman. Fitur unik yang keempat ada mode resolusi ultra. Di mode resolusi ultra ini bisa untuk menjawab kebingungan netizen tentang sebenarnya berapa megapiksel kamera ZTE Blade V40 Vita ini. Karena memang tertulis di spek 48 megapiksel, tapi di settingan kameranya maksimal hanya 12 megapiksel. Sebenarnya berapa megapiksel aslinya dari kamera ZTE Blade V40 Vita ini di mode resolusi ultra itu bisa untuk menjawab kebingungan tersebut ya teman-teman. Biasanya megapiksel di sebuah kamera entry level memang dipermainkan untuk meningkatkan penjualan, dan kadang resolusi tertingginya hanya bisa dipakai di mode tertentu saja.
Seperti di ZTE V40 ini, yang katanya 48 megapiksel, tapi ternyata fitur 48 megapikselnya hanya bisa digunakan untuk foto di mode resolusi ultra saja. Tidak hanya di HP ini, di HP yang lainnya juga saya sering menemukan kasus yang seperti ini ya teman-teman. Lalu bagaimana cara mengeceknya secara akurat? Kalau kalian mengeceknya lewat settingan kamera, kalian tidak akan ketemu jawabannya. Cek lewat aplikasi pengecek hardware juga tidak akan ketemu jawabannya. Cara akuratnya sangat mudah dengan aplikasi galeri AI ini. Caranya dengan mengecek info detail dari sebuah foto atau video. Terus kalian klik 3 titik yang ada di bawah ini dan klik info fotonya. Dan lihat informasi resolusinya ya, di situ ada berapa kali berapa, tinggal dikalikan, nanti itu akan ketemu hasil dari megapiksel yang sesungguhnya ya teman-teman. Nah di situ kan ada 6000 kali 8000 untuk resolusinya, tinggal dikalikan saja, itu nanti kan ketemunya 48.000 ya teman-teman. Itulah hasil dari megapiksel yang sesungguhnya, tapi itu hanya berlaku untuk mode resolusi ultra saja. Kalau di mode otomatisnya itu cuma ada 12 megapiksel. Kalau untuk video itu beda lagi ya teman-teman. Kalau video yang diutamakan itu bukan megapikselnya, tapi FPS-nya atau frame per second-nya atau frame per detiknya. Kalau yang di video diutamakan megapikselnya, itu bisa berakibat ukuran videonya itu bisa jadi sangat besar ya teman-teman. Jadi kehalusan video itu diukur dari FPS-nya atau frame per second. Dan apakah sebuah megapiksel berpengaruh terhadap kualitas gambar? Jawabannya berpengaruh pada detail gambar. Semakin besar megapiksel dalam sebuah kamera, semakin detail dan tidak pecah ketika di zoom gambarnya ya teman-teman. Tapi megapiksel itu tidak terlalu berpengaruh pada hasil warna gambar dan efek nyata pada sebuah gambar. Fitur unik selanjutnya ada mode cantik. Di ZTE Blade V40 Vita ini mode cantiknya bisa disetting manual. Jadi lebih leluasa untuk memoles wajah menjadi lebih baik. Jarang-jarang di HP murah mode cantiknya bisa disetting manual. Biasanya di HP murah mode cantiknya hanya bisa untuk otomatis saja. Berikut contoh penggunaan mode cantik dengan manual setting. Di mode cantik ini bisa untuk menghaluskan kulit, menghilangkan efek jerawat, mencerahkan, memperluas area mata ya teman-teman, jadi matanya bisa jadi lebih besar. Bisa juga untuk meniruskan wajah dan juga mengcustom warna bibir. Jadi seperti itu untuk mode cantiknya. Itulah tadi 5 fitur unik yang ada di kamera HP ZTE Blade V40 Vita yang perlu diketahui untuk bahan pertimbangan sebelum membelinya. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.